Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur kepada saudara-saudariku dimanapun berada, rezeki berkah melimpah barokah, amin amin amin. Oke teman-teman, kembali kita tengok-tengok, kutip-kutip, baca-baca ya kisah para wali. Kemarin kita sudah kelar, selesai kisah Wali Songonya. Nah, untuk kali ini kita coba ini menceritakan juga kisah Syekh Siti Jenar ya, karena dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Sodikin, kisah Wali Songo yang diterbitkan oleh Putra Bintoro, juga ada Syekh Siti Jenarnya. Nah, ini di lembaran-lembaran terakhir ya teman. Sayang kalau kita nggak kutip juga, kita ketahui juga, baca juga ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, bicara tentang tokoh Syekh Siti Jenar ini, beliau juga banyak yang mengakui mendengar ya bahasanya kisah beliau, seorang wali yang ajarannya itu kontroversial begitu pada masanya, tapi setelah beberapa ratus tahun ajaran beliau itu mulai bisa dipahami oleh beberapa mungkin tokoh-tokoh begitu. Jadi kita langsung saja teman, semoga bermanfaat ya. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar juga dikenal dalam banyak nama lain, antara lain Siti Brit Lemah Abang, atau Lemah Abang ya. Adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa juga ini. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal usulnya, jadi misterius teman. Tidak banyak yang mengetahui ya. Di masyarakat terdapat banyak variasi cerita mengenai asal usul Syekh Siti Jenar. Oke. Sebagian umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang terkenal yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Nah, bahasa itu pada masa itu sangat awam ya. Jadi anggapan Gusti itu ada pada diri manusia atau bagaimana. Jadi ini belum bisa dipahami juga teman. Lebih kurangnya seperti itu ya. Manunggaling Kawula Gusti. Oke. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang intelektual yang telah memperoleh esensi Islam itu sendiri. Ajaran-ajaran tertuang dalam karya sastra buatannya yang disebut pupuh. Ajaran yang sangat mulia dan Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. Jadi ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. Maksudnya seperti itu teman. Semua wali mengajarkan budi pekerti ya. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Oke. Pertentangan praktik sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Oke, jadi pada masa itu dikisahkan bertentangan dengan ajaran Wali Songo teman. Oke. Tapi beliau dianggap intelek, termasuk konsep dan ajaran. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Padahal berlainan ya. Kalau kita di dunia ini hidup, nanti mati. Mungkin menurut beliau mati adalah hidup yang sebenarnya. Itu ajaran seperti itu memupuk mungkin orang yang hidup jadi nggak semangat hidup, bekerja dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Sebaliknya, apa yang tersebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi olehnya. Betul. Jadi mati adalah kehidupan yang sebenarnya. Lebih kurangnya seperti itu teman. Sebagai konsekuensi kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat dikenai hukum yang bersifat keduniawian. Misalnya hukum negara tetapi tidak termasuk hukum syariat. Peribadatan sebagaimana yang ditentukan oleh syariah menurut ulama pada masa itu yang memahami inti ajaran Syekh Siti Jenar. Oke. Manusia di dunia ini ada suatu bahasa kalimat yang lebih baik menurut saya lewati saja ya teman, karena ini tentang ketuhanan ada pada diri manusia. Mungkin maaf jadi takut nggak bisa kita ambil intisarinya. Oke, bagi yang belum pernah mendengar begitu. Nah, tentang hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat Tuhan dan manusia. Oke, di mana seharusnya pemahaman ketauhidan melewati 4 tahap, yaitu betul saya mengomentari juga. Jadi ketauhidan adalah keyakinan teman. Jadi
ada yang syariat, pemahaman untuk syarikat atau luas umum ya, lalu yang ada yang lebih lagi, lalu ada yang paham lebih sampai ke tingkat-tingkatan ya. Syariat yang menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat dan lain-lain. Oke, ini umum ya teman, dimudahkan kita umat Islam dimudahkan dengan syariat ini ya. Lalu tarekat, tarekat ini mungkin torekoh juga, jalan dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. Tambahannya adalah torekoh atau tarekat, zikir, wirid itu kalau orang bisa menambahkan jalur itu luar biasa teman. Lalu hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup adalah akan ditemukan dan jadi hakikatnya manusia itu akan diberi mengerti tentang hidup itu apa begitu. Dapat hidayah mungkin teman gitu. Lalu tingkatan yang lebih itu lagi adalah makrifat. Makrifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya begitu. Jadi mencintai Allah itu bukan hanya ucapan tapi seluas-luasnya, termasuk mencintai kita umat manusia itu dengan sangat luar biasa kasih sayang. Jadi akan melakukan suatu kebagusan tanpa melihat orang dari segi keburukannya. Mungkin kepada makhluk-makhluk lain seperti hewan, tanaman dan lain sebagainya mungkin sangat lembut sekali orang yang sudah sampai tingkatan makrifat mungkin. Lebih kurangnya seperti itu teman. Bukan berarti bahwa setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut maka tahapan di bawahnya ditiadakan. Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Oke. Ilmu yang baru saja dipahami ratusan tahun setelah wafatnya Syekh Siti Jenar. Jadi setelah ratusan tahun banyak ulama yang mencoba memahami ajaran beliau. Para ulama mengkhawatirkan adanya kesalahpahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kepada masyarakat awam, di mana pada masa itu ajaran Islam yang harus disampaikan seharusnya masih pada tingkatan syariat ya. Sedangkan ajaran Syekh Siti Jenar telah jauh memasuki tahap hakikat, bahkan makrifat kepada Allah. Oleh karena itu ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan label sesat. Jadi dibendung seolah-olah itu ajarannya sesat. Jadi lebih kurangnya seperti itu teman. Dalam pupuhnya Syekh Siti Jenar merasa malu apabila harus memperdebatkan masalah agama. Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun setiap pemeluknya sebenarnya menyembah Zat yang Maha Kuasa. Hanya saja masing-masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk agama tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling benar. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. Jadi ini ya subhanallah. Jadi semoga bermanfaat teman, sampai di sini dulu ya. Kisah manunggaling kaulah Gusti ajaran dari Syekh Siti Jenar. Mudah-mudahan diambil intisarinya. Maaf apabila ada salah kata lafaz bahasa. Jadi mungkin sampai tingkatan ikhlas itu sebuah tingkatan yang luar biasa ya. Ketulusan bahwa kita beribadah itu karena Allah Ta'ala, bukan karena saya ingin rezeki yang melimpah. Berdoa ya Allah saya banyak-banyak dikasih rezeki, lalu ya Allah. Jadi hanya berdoa untuk dirinya sendiri itu kita nggak tahu ya teman, tapi setidaknya mungkin tingkatan beliau adalah mendoakan banyak umat begitu untuk kesejahteraan, mendoakan banyak orang, mendoakan untuk kerukunan begitu, bahwa hidup ini harus rukun. Mungkin lebih kurangnya seperti itu teman. Jadi sangat luar biasa. Semoga bisa diambil intisarinya, tidak bermaksud menyudutkan dan menyinggung golongan manapun ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu, kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah, amin amin amin. Sejahtera dimanapun Anda semuanya bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.